Di episode sebelumnya kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Georgie Gluman, dan kisahnya dengan keluarga Desmond cukup menarik. Dan sekarang kita kembali ke Akademi Eden. Di sini Pak Guru Henderson memberikan tugas baru untuk semua murid, dan semua murid diminta untuk meneliti pekerjaan yang mereka sukai. Siswa boleh mewawancarai orang tua mereka atau mencari orang lain yang sekiranya cocok. Dan Pak Henderson sendiri juga terbuka untuk diwawancarai. Dan tugasnya sendiri harus dikumpulkan hari Jumat. Di sini Becky berencana untuk mewawancarai ayahnya, sementara Anya masih bingung bertanya ke siapa. Dan sepulang sekolah, Anya bercerita ke ibunya tentang tugas tadi. Dan Anya harus melihat langsung bagaimana orang itu bekerja. Di sini Yor mulai panik dan membayangkan Anya yang melakukan wawancara saat dirinya melakukan pekerjaan sebagai assassin. Yor yang sudah memakai baju assassinnya berkata ke Anya kalau dia melakukan pekerjaan ini awalnya untuk menyokong adiknya. Tapi sekarang Yor melakukan pekerjaan ini dengan bangga. Dan pekerjaan ini sudah seperti panggilan hatinya Yor. Dan tiba-tiba ada telepon yang berbunyi yang meminta Yor untuk membunuh seseorang. Setelahnya Yor mengajak Anya untuk pergi mencari orang itu. Dan di sebuah gang, Yor dan Anya bertemu sekelompok orang. Yor berkata di pekerjaan ini idenya adalah melakukan pembunuhan di tempat. Tapi sebisa mungkin jangan membunuh orang yang salah. Dan Yor bangga dengan pekerjaan ini karena dia bisa membersihkan negaranya dari orang-orang yang kotor. Kemudian Yor maju dan mulai membantai orang-orang ini. Dan Yor berkata lagi kalau yang dia bunuh ini tetaplah manusia. Dan orang itu layak mendapatkan kematian tanpa rasa sakit. Dan karena itu Yor harus membunuh orang itu di titik vitalnya secara langsung, seperti otak, leher, atau jantung. Dan Anya menyaksikan ibunya yang melakukan pembunuhan ini sambil berlumuran darah. Dan lamunan Yor akhirnya berakhir di sini. Dan Anya merasa ibunya tidak cocok untuk diwawancarai. Dan Anya memutuskan untuk mewawancarai ayahnya saja. Dan setelah Lloyd pulang, Anya menjelaskan tugasnya ini kepada Lloyd. Dan Lloyd setuju untuk diwawancarai. 2 hari kemudian Lloyd dan Anya pergi ke rumah sakit tempat Lloyd bekerja. Di sini Lloyd bekerja di departemen kejiwaan. Dan Lloyd meminta Anya untuk tidak mengganggu pekerjaan dokter yang lain. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam. Dan Anya terpesona dengan rumah sakit ini yang ukurannya sangat besar dan juga megah. Dan Lloyd berkata ini adalah rumah sakit paling terkenal di ibu kota. Jadi wajar saja tempat ini sangat megah. Lloyd berpikir dengan bekerja di sini dia bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan tokoh besar dari Ostania dan juga Lloyd bisa membuat koneksi. Di sini Anya mulai mencatat sesuatu, tapi Lloyd jadi bingung karena Lloyd sebenarnya belum berbicara lagi. Setelahnya Lloyd mengganti jasnya dengan baju yang biasa Lloyd pakai di sini. Kemudian mereka berjalan lagi dan sekarang Anya bertanya alasan kenapa Lloyd memilih pekerjaan sebagai psikiater. Dan Lloyd berkata kalau semua orang bisa terkena flu. Tapi banyak juga orang yang terkena flu bukan cuma di hidungnya saja, tapi juga di pikirannya. Yang Lloyd maksud di sini adalah orang-orang yang selamat dari perang. Mereka masih ada yang mengalami trauma. Dan Lloyd memilih bekerja di sini untuk membantu orang-orang ini. Tapi Lloyd juga punya alasan tersembunyi, yaitu kemungkinan bahwa ayahnya Damian mungkin akan berobat di sini. Dan Lloyd menunggu kesempatan itu untuk datang. Di sini Anya mulai mencatat lagi. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan rekan kerja Lloyd di sini. Perawat di sini memanggil Lloyd dengan sebutan Dr. Forger. Dan Lloyd meminta Anya untuk memperkenalkan diri kepada para dokter. Dan Anya bisa melakukan perkenalan dengan formal. Dan hal ini membuat semua dokter merasa gemas. Dan mereka mulai memuji Anya yang sangat lucu. Bahkan seorang perawat memberikan permen kepada Anya.
Dan Anya menulis di bukunya kalau tempat kerja ayahnya seperti surga. Setelahnya Anya bertanya ke dokter di sini seperti apa ayahnya saat bekerja. Dan mereka mulai bercerita kalau Lloyd itu orangnya sangat sopan dan selalu baik kepada semua pasien. Dan Lloyd menjadi orang yang dikagumi di rumah sakit ini. Sampai-sampai banyak dokter dari tempat lain yang ingin bertemu dengan Dr. Forger. Dan di sini Lloyd memikirkan alasannya melakukan kebaikan seperti itu karena menurut Lloyd berhubungan dengan macam-macam orang itu juga penting. Dan itu akan memudahkan pekerjaan Lloyd sebagai mata-mata. Dan semakin bagus pekerjaan Lloyd, maka orang-orang tidak akan berpikir kalau Lloyd ini adalah mata-mata. Kemudian Anya bertanya bagian apa yang tersulit di pekerjaan ini. Lloyd menjawab kalau luka yang mereka tangani di sini bukanlah luka yang terlihat di luar, tapi itu ada di dalam pikiran pasien. Dan para dokter harus berhati-hati dan mengerti betul apa yang pasiennya butuhkan. Tapi di saat Lloyd masih menjelaskan, Anya malah tidak fokus dan makan permen pemberian dokter tadi. Alhasil Lloyd marah dan menghentikan wawancaranya. Dan Anya menganggap ayahnya terlalu serius menanggapinya. Tapi bagi para dokter yang lain, ini adalah sesuatu yang sudah sering mereka lihat. Tapi itu adalah hal bagus yang dimiliki Dr. Forger. Dan sebenarnya mereka berharap Dr. Forger ini bisa ditempatkan di bidang klinis. Tapi Lloyd berdalih kalau dia sudah sibuk dengan penelitiannya sendiri. Dan Lloyd menjaga identitas dokter ini supaya terus menjadi pekerjaan nomor 2. Setelahnya semua dokter kembali ke pekerjaannya masing-masing. Dan Anya ingin melihat ayahnya yang sedang bekerja. Tapi Lloyd tidak mengizinkannya karena itu melanggar kode etik medis. Setelahnya Anya dibawa ke salah satu ruang konsultasi. Tapi tempat ini kosong karena memang tidak ada jadwal kunjungan. Dan Lloyd mengajak Anya untuk menyelesaikan wawancara di sini. Tapi Anya berkata sudah bosan dan tugasnya juga sudah selesai. Dan Anya mulai mengambil buku di sini. Tapi Lloyd melarang Anya melakukan itu. Ternyata ada pintu keluar rahasia di ruangan ini. Dan pemicunya ada di sekitar buku itu. Dan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu di sini. Dan Lloyd harus menyelesaikan urusannya lebih dulu. Lloyd sebenarnya ingin segera mengantar Anya pulang. Tapi Anya sendiri ingin menunggu di sini sampai pekerjaan Lloyd selesai. Akhirnya Anya dibiarkan di sini dan Lloyd memberikan sebuah mainan pasir. Setelah Lloyd keluar, Anya langsung memasang muka kampretnya. Sementara Lloyd ternyata bertemu seorang wanita. Dan wanita ini adalah rekan Lloyd dari Westalis. Dan dia memberikan misi baru untuk Lloyd. Sementara itu Anya menemukan sebuah tuas di balik buku. Anya menariknya dan tiba-tiba ada pintu rahasia yang terbuka. Anya memasukinya dan ternyata itu adalah jalan ke bawah. Tapi jalur ini cukup sempit untuk badan Anya yang sebenarnya masih kecil. Dan di suatu ventilasi Anya mendengar ada banyak orang yang sedang melakukan rapat. Tapi walaupun sepertinya mereka serius, tapi yang dibahas ternyata adalah hantu. Dan Anya tertarik dengan topik ini. Tapi kedatangan Anya ini membuat suara yang aneh bagi orang-orang di bawah. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikannya karena biasanya di atas sana tidak ada apa-apa. Anya yang takut ketahuan merasa ini adalah saatnya dia kembali. Tapi kaki Anya malah tersangkut di sebuah besi. Dan Anya susah payah untuk bisa lepas. Yang akhirnya Anya membuat suara yang aneh lagi. Dan orang-orang di bawah merasa ini adalah kedatangan hantu. Tapi akhirnya Anya bisa keluar dari besi itu dan langsung kembali ke atas. Dan tidak berselang lama Lloyd juga sudah kembali. Untung saja Anya cepat kembali dan tidak ketahuan Lloyd. Dan Anya memainkan pasir yang Lloyd tunjukkan tadi. Ternyata pasir ini bisa menunjukkan pikiran bawah sadar seseorang.
Dan apa yang sudah Anya lakukan di pasir ini menunjukkan ada kekacauan total di pikirannya Anya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat buruk dan ini adalah kali pertama Lloyd melihatnya. Sekarang Lloyd mulai bertanya-tanya apa ini adalah salahnya karena sudah memaksa Anya menjalani hidup yang sangat berbeda. Yang awalnya ada di panti asuhan dan tiba-tiba harus bersekolah di sekolah yang sangat elit. Semua ini mengganggu pikirannya Lloyd, dan Lloyd ingin merawat Anya secepatnya. Kemudian Lloyd mengajak Anya untuk pulang, dan Lloyd berniat membelikan komik Spy Wars yang baru supaya Anya bisa senang. Setelah kembali ke rumah, Lloyd melihat apa yang dicatat Anya dari tadi. Tapi tulisan Anya sama sekali tidak bisa dibaca oleh Lloyd. Dan Anya berkata akan mengerjakannya sendiri. Dan hari Jumat datang juga, dan semua murid harus menunjukkan hasil wawancaranya. Dan Pak Henderson meminta Anya untuk menceritakan apa yang dia tulis kepada murid yang lain. Anya berkata ayahnya adalah psikiater, dan ayahnya bekerja keras sampai malam hari untuk membantu orang yang menderita karena perang. Tapi setelahnya Anya mulai berbicara ngelantur dan puncaknya Anya berkata kalau ayahnya terkadang sampai memukul dan menendang pasiennya. Dan hal itu membuat Pak Henderson menjadi sangat syok. Akhirnya Lloyd dipanggil ke sekolah karena cerita Anya ini. Tapi Lloyd masih selamat karena kemampuan berdalihnya yang hebat. Lagi-lagi Anya berulah dan membuat Lloyd harus membereskannya. Dan tadi juga muncul seorang wanita yang adalah rekan Lloyd dari Westalis. Apakah wanita ini adalah wanita yang muncul di lagu penutup? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.